kami ingin menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen dari PT PLN Persero. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Desi Fajira. Perkenalkan, nama saya Maharani Syawali. Perkenalkan, nama saya Sabila Umayani. Baiklah, mari kita lihat penjelasannya. Profil dan sejarah perusahaan. Perusahaan PT PLN yaitu Perusahaan Listrik Negara Persero adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pembangkit, distribusi, transmisi, dan jasa lainnya terkait kelistrikan yang kini memiliki 13 entitas anak perusahaan yang beroperasi di seluruh Republik Indonesia, yang telah berdiri pada tanggal 27 Oktober 1945 lalu ditetapkan sebagai Jawatan Listrik dan Gas yang beroperasi di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit listrik sebesar 157,5 MW. Sebelumnya, perusahaan yang kemudian diubah menjadi Jawatan Listrik dan Gas tersebut merupakan beberapa perusahaan asal Belanda yang mengoperasikan pabrik gula dan perkebunan teh di wilayah Nusantara. Tetapi setelah Perang Dunia II, pemuda Indonesia mengambil alih perusahaan tersebut yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1961 diubah menjadi BPU PLN, yaitu Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara. Sebelum akhirnya diubah kembali pada 1 Januari 1965 menjadi dua perusahaan negara, yaitu yang pertama Perusahaan Listrik Negara PLN dan yang kedua Perusahaan Gas Negara atau PGN. Selanjutnya ada visi, misi, dan tujuan PT PLN. Visinya yaitu menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor 1 pilihan pelanggan untuk solusi energi. Misi PT PLN ada 4, yaitu yang pertama menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Lalu ada tujuan dari PT PLN yaitu untuk menyelenggarakan usaha penyedia tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan pelaksanaan penugasan pemerintah di bidang ketenaga listrikan, dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Selanjutnya ada tata nilai perusahaan. Tata nilai PT PLN mengacu pada core values BUMN yang diberlakukan melalui Surat Edaran Menteri BUMN SE7/MBU/07/2020 berupa akhlak. Akhlak tersebut terdiri dari yang pertama, yaitu amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Dan yang keenam yaitu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Struktur organisasi perusahaan. Direktur Utama Darmawan Prasetyo. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis Hartanto Wibowo. Direktur Keuangan Cynthia Rosli. Direktur Legal dan Manajemen Humas Kapital Yusuf Didi Setiarto. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan Wiluyo Kuswiharto. Direktur Retail dan Niaga Edi Sriwalyati. Direktur Manajemen Pembangkitan Adi Lumakso. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem Evi Haryadi. Direktur Distribusi Adi Rianto. Penganggaran dan keuangan. Penetapan penganggaran dan keuangan pada PT PLN Persero melibatkan serangkaian proses dan praktik yang dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.
karena untuk menjadi kunci dalam mendukung misi perusahaan untuk menyediakan layanan listrik yang andal dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia serta dalam mendukung pembangunan infrastruktur listrik yang berkelanjutan di negara ini. Berikut adalah beberapa aspek yang terkait dengan penetapan penganggaran dan keuangan di PT PLN, yaitu penyusunan anggaran, alokasi anggaran, pengelolaan risiko keuangan, pendanaan proyek, kepatuhan terhadap peraturan, monitoring dan evaluasi kinerja, pengelolaan penagihan dan piutang, dan transparansi dan akuntabilitas. Perencanaan, strategi, dan operasional. PT PLN Persero menyediakan 6 langkah strategi untuk meningkatkan kontribusinya kepada negara dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan. 1. PLN akan meningkatkan efisiensi perusahaan. 2. PLN akan meningkatkan kinerja korporasi. 3. Melanjutkan program transisi energi. 4. PLN akan meningkatkan kampanye tentang kelistrikan. 5. PLN akan melakukan pengembangan bisnis. 6. PLN memastikan bahwa semua proses bisnis dan operasional perusahaan. Kemudian adalah pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Konsep tentang manajemen kinerja bukan merupakan sesuatu yang asing bagi PT PLN Persero. Bahkan, PLN telah mengadopsi konsep balance scorecard di dalam menentukan target kinerja unit yang dikenal dengan kontrak kinerja atau manajemen. Kontrak kinerja ini merupakan instrumen untuk menilai apakah suatu unit sudah dapat mencapai kinerja yang diinginkan atau belum. Kontrak kinerja ini berisikan suatu kesepakatan mengenai indikator kinerja yang ingin dicapai, baik sasaran pencapaiannya maupun jangka waktu pencapaiannya. Dan untuk pengukuran kinerja individu pegawai, PLN juga telah menerapkan suatu sistem manajemen kinerja yang dikenal dengan istilah sistem manajemen unjuk kerja atau disingkat SMUK. Nah, pastikan setelah adanya pelaksanaan dan pengukuran kinerja, akan ada pengawasan dan evaluasi kinerja dari atas pelaksanaan kinerja tersebut. Berikut ini beberapa evaluasi secara global mengenai pelaksanaan sistem manajemen unjuk kerja atau SMUK di PLN, yaitu proses perencanaan sasaran unjuk kerja pegawai belum dilaksanakan secara berjenjang, baik sasaran pencapaiannya maupun jangka waktu pencapaiannya. Sasaran individu banyak yang belum mencerminkan tugasnya sehari-hari serta belum dibuat berdasarkan prinsip SMART. Sehingga banyak indikator kinerja yang tidak jelas, terutama untuk bagian administrasi yang kinerjanya lebih bersifat kualitatif. Kemudian siklus proses kerja yang ada dalam SMUK belum berjalan dengan baik. Tahap pemantauan, proses pengajaran, dan pembimbingan dari atasan kepada bawahan juga belum berjalan secara maksimal. Serta penilaian unjuk kerja atau evaluasi permasalahan yang timbul adalah mengenai proses penilaian kinerja yang masih subjektif atau bias dan belum berdasarkan dari data dan hasil kerja pegawai yang bersangkutan. Slide berikutnya adalah perbandingan kondisi perusahaan dan teori. Pada perbandingan kondisi perusahaan dan teori ini, ternyata hal yang diungkapkan perusahaan PT PLN Persero sesuai dengan teori, di mana tujuan sistem pengendalian manajemen sesuai dengan apa yang tertera pada laporan tahunan PT PLN Persero tahun 2022, yang dimana di dalam laporan tahunan tahun 2022 itu mencakup profil perusahaan, visi, misi, serta tujuan perusahaan, tata nilai, struktur organisasi, penganggaran, keuangan perusahaan, perencanaan strategi, perencanaan operasional perusahaan, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengawasan kinerja, dan evaluasi kinerja.
Selanjutnya ada teori balance scorecard. Pengukuran kinerja perusahaan biasanya menggunakan pendekatan tradisional, yaitu menggunakan alat ukur secara terpisah seperti ukuran keuangan. Kaplan dan Norton melengkapi keterbatasan pengukuran kinerja tradisional dengan mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang memperhatikan aspek keuangan dan aspek non-keuangan, yang disebut dengan pengukuran menggunakan metode balance scorecard. Kaplan dan Norton mendefinisikan bahwa balance scorecard adalah suatu kerangka kerja baru untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan. Balance scorecard menyediakan umpan balik baik dalam proses bisnis maupun hasil eksternal untuk meningkatkan kinerja secara terus-menerus. Menurut Kaplan dan Norton, balance scorecard mengukur kinerja perusahaan pada 4 perspektif, yaitu yang pertama perspektif keuangan. Perspektif ini menjelaskan mengenai bagaimana penampilan perusahaan di mata pemegang saham. Yang kedua, perspektif pelanggan. Perspektif ini menjelaskan bagaimana pandangan pelanggan pada perusahaan. Yang ketiga, perspektif bisnis internal. Perspektif ini menjelaskan tentang apa yang diunggulkan dari perusahaan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menjelaskan mengenai apakah perusahaan dapat melakukan perbaikan dan menciptakan nilai secara berkesinambungan atau tidak. Kondisi PT PLN dalam menerapkan Balance Sheet Scorecard. Penetapan Balance Sheet Scorecard atau BSC pada PT PLN Persero, perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan listrik, bisa sangat bermanfaat untuk mengelola kinerja secara holistik. Balance Sheet Scorecard adalah sebuah kerangka kerja manajemen strategi yang membantu organisasi untuk mengukur kinerja mereka dari 4 perspektif yang berbeda, yaitu 1. Perspektif keuangan. Ini meliputi ukuran-ukuran keuangan tradisional seperti pendapatan, profitabilitas, dan return on invest atau ROI. Bagi PLN, ini bisa berarti mengukur pendapatan dari penjualan listrik, efisiensi biaya operasional, dan investasi dalam infrastruktur. 2. Perspektif pelanggan. Fokus pada kepuasan pelanggan dan bagaimana PLN dapat meningkatkan layanan mereka. Ini termasuk pengukuran kepuasan pelanggan, jumlah keluhan yang tercatat, dan waktu pemulihan layanan saat terjadi gangguan. Yang ketiga, perspektif proses internal. Perspektif proses internal berkaitan dengan proses-proses operasional yang penting untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan memenuhi tujuan keuangan. Contohnya adalah efisiensi dalam proses distribusi listrik, keandalan sistem, dan upaya untuk meminimalkan kehilangan energi. Dan yang keempat, terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menyoroti kemampuan organisasi untuk belajar, berinovasi, dan tumbuh ke depan. Ini mencakup pengembangan karyawan, investasi dalam teknologi informasi, dan upaya penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sehingga penerapan Balance Scorecard dapat membantu PT PLN untuk menjadi lebih responsif terhadap perubahan pasar, lebih efisien dalam operasinya, dan lebih fokus dalam mencapai tujuan jangka panjangnya.